Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat rangkaian 3-bus Alviv control rectifier menggunakan DC-DC converter, yaitu menggunakan buck converter. Tapi yang pertama-tama kita tambahkan AC voltage terlebih dahulu. Lalu kita juga perlu 3-base VA measurement karena 3 bus. Lalu kita juga butuh grounding. Lalu kita membutuhkan thyristor dan juga pulse generator. Lalu untuk DC-DC converter itu menggunakan menggunakan induktor dan kapasitor. Lalu kita juga ada menggunakan dioda. Lalu ada current measurement untuk mencari IDC. Lalu juga ada voltage measurement untuk mencari VDC. Lalu kita juga ada RMS untuk mencari untuk melihat tegangan AC dari ketiga tegangan tersebut. Lalu kita juga perlu mean untuk IDC dan mean untuk VDC. Lalu kita juga perlu menambahkan display untuk melihat hasil dari 3 arus AC, lalu untuk melihat hasil IDC-nya dan VDC. Lalu jika sudah, kita perlu menambahkan scope untuk melihat hasil gelombangnya. Nah, selanjutnya kita susun rangkaiannya. Untuk yang sumber pertama kita taruh A, lalu sumber kedua kita taruh B, dan sumber ketiga kita taruh C. Nah, berhubung ini 3 pas, thyristornya juga ada 3, dan pulse generator juga 3. Jika sudah, kita susun terlebih dahulu.
Ya, untuk yang sumber pertama kita taruh tiristor pertama yang di A nya atau anoda, lalu yang kedua juga sama, lalu yang ketiga juga sama. Jika sudah, kita rapikan terlebih dahulu. Lalu jika sudah, kita sambungkan pulse generator pertama ke tiristor pertama, selanjutnya yang kedua juga, dan yang ketiga juga. Lalu jika sudah, kita taruh beban di sini dan diganti dengan kapasitor. Oh, salah, ini diganti dengan induktor. Lalu untuk dioda kita taruh di sebelah sini. Untuk penyambungannya yaitu dari sini. Ini. Lalu kita taruh ini dan diganti menjadi kapasitor. Kita rotate. Lalu kita sambungkan
Dan juga habis itu mencari IDC-nya kita taruh di sini. Jika sudah, untuk bebannya kita memakai R. Lalu setelah itu dari current measurement kita sambungkan ke ban R. Lalu jika sudah, kita taruh voltage measurement-nya di tengah-tengah. Kita sambungkan plusnya ke sini. Lalu jika sudah, kita sambungkan untuk negatifnya. Jangan lupa untuk groundingnya juga perlu dipasang. Lalu untuk minus dari voltage measurement kita ikutkan ke minus juga. Nah, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. 3-phase half wave controlled rectifier menggunakan buck converter. Lalu untuk mencari RMS-nya, RMS dari ketiga tegangan. Untuk RMS-nya kita sambungkan ke 3-phase VI measurement di VABC. Lalu untuk yang kedua, kita mencari IDC-nya dengan current measurement tadi yang ada tulisan I-nya ini kita sambungkan ke MEAN. Lalu untuk dari MEAN ke display. Dan selanjutnya untuk mencari VDC, kita sambungkan voltage measurement ke MEAN, lalu dari MEAN ke display. Lalu kita rapikan terlebih dahulu.
Dan jika sudah, untuk melihat hasil pulse generatornya, kita memerlukan mux dan inputnya kita pakai 3 karena ada 3 pulse generator. Yang pertama kita sambungkan dengan pulse generator yang pertama, lalu yang kedua kita sambungkan dengan pulse generator kedua, lalu yang ketiga kita sambungkan dengan pulse generator ketiga. Mungkin ini terlalu susah untuk memahaminya untuk pengkabelannya, jadi kita ganti dengan memakai goto dan from. Jadi kita tambahkan goto terlebih dahulu, lalu from juga. Kita copy, dan juga from-nya kita bikin 3 juga. Lalu kita ubah di goto-nya terlebih dahulu, kita ganti pulse generator. Kita ganti pulse 1, lalu di sini pulse 2, dan di sini pulse 3. Lalu untuk yang di from-nya kita juga ganti di pulse pertama, lalu pulse kedua, dan juga pulse ketiga. Kita sambungkan pulse pertama yang di atas, lalu pulse kedua yang di tengah, lalu pulse ketiga yang di bawah. Jangan lupa kita sambungkan yang di sini juga.
Lalu untuk scope-nya kita rubah. Kita rubah menjadi 4 input. Tadi view, lalu untuk mengubahnya di klik scope lalu klik file di number of input. Sedangkan kita membutuhkan 3, jadi kita pilih more. Lalu kita ubah menjadi 4. Lalu kita perbesar scope-nya terlebih dahulu. Lalu kita juga perlu menambahkan kode dan from untuk melihat hasil gelombang dari VABC, IDC, dan PDC. Lalu kita juga perlu menambahkan from untuk di displaynya, untuk ke scope. Kita copy, jika sudah kita tata dan kita ganti untuk namanya. Untuk di sini kita juga perlu memerlukan kode dan from dari MUX, dari hasil pulse generator ke scope juga. Lalu di sini kita kasih nama v input. Ini kita kasih nama i output. Lalu di sini kita ganti v output. Lalu di sini kita kasih i pulse, yaitu input dari semua pulse. Kita kasih nama pulse saja. Lalu di sini kita ganti dengan v input. Lalu yang kedua yaitu pulse-nya. Yang ketiga i output. Lalu yang terakhir kita ganti v output. Kita sambungkan pulse-nya di sini. Jangan lupa disambungkan untuk penyambungannya sebelum RMS dan MEAN. Lalu untuk penyambungan di scope-nya, untuk yang pertama kita masukkan v input. Lalu yang kedua pulse-nya. Lalu yang ketiga i output. Dan yang terakhir kita sambungkan v output-nya.
Ya, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini, yaitu 3 pass all wave control rectifier menggunakan buck converter. Lalu jika sudah, kita tambahkan power GUI. Nah, seperti ini. Lalu kita matikan untuk IABC-nya. Di current measurement kita ganti no. Lalu tiap di restore kita matikan show measurement portnya. Lalu di diodenya juga kita matikan. Nah, untuk kurang lebihnya rangkaiannya seperti ini. Lalu jika sudah membuat rangkaiannya seperti ini, kita ganti di sumber pertama. Kita memakai tegangannya 311. Lalu yang kedua juga kita pakai 311 dan pas degree-nya kita ganti min 120. Lalu yang ketiga kita juga pakai 311, pas degree-nya kita 200 min 240. Lalu jika sudah, untuk induktornya kita ganti 50 min 3. So, kapasitornya kita ganti 35 min 6. Untuk beban R-nya sendiri kita memakai 100. Lalu jika sudah, ya untuk pulse generatornya kita pas delay menggunakan 20. Lalu untuk rumusnya sendiri 20 kali dalam kurung 0,02 per 360. Untuk periodnya kita ganti 0,02. Untuk pastinya kita memakai 30 saja. Lalu full switch-nya yang 20. Seperti ini. Ini kurang tanda tutup kurungnya. Lalu jika sudah, kita ganti ke pulse generator kedua. Untuk periodnya kita ganti 0,02. Pulse width-nya tetap 20. Untuk pas delay-nya kita tambahkan 120 dari pas delay pertama, jadi 150.
250 tang kurung 0,02 per 360. Lalu untuk yang pulse generator ketiga, kita ganti periodenya 0,02, pulsinya tetap 20. Lalu pas delay-nya kita tambah dari test delay kedua 150 ditambah 120, yaitu 270. Di tutup kurung 0,02 per 360, seperti ini. Lalu jika sudah, kita ganti stop time-nya menjadi 0,05. Jika sudah seperti ini, kita run. Ya, untuk display yang dari VABC kita bisa melihat ketika hasilnya kita perbesar di displaynya. Lalu jika sudah, untuk melihat hasil gelombang kita klik scope 2 kali. Nah, untuk melihatnya kita ubah menjadi 4 layar atau 4 bagian. Dan untuk hasil gelombangnya seperti ini. Yang di atas sendiri adalah hasil dari 3 sumber. Lalu yang kedua ini gelombang dari 3 pulse generator. Lalu yang ketiga ini adalah hasil gelombang IDC, dan yang terakhir hasil gelombang dari VDC. Dan selanjutnya kita masuk ke perhitungan hasil simulasi, perbandingan hasil simulasi dan hasil hitungan manual. Kita masuk ke rangkaian. Nah, di sini sebelumnya kita ubah dulu untuk frekuensinya menjadi 50. Dan untuk di RMS juga kita ubah untuk frekuensinya menjadi 50. Nah, di sini saya menggunakan berupa valve control rectifier, yaitu menggunakan thyristor yang diatur oleh pulse generator. Untuk sudut penyalaan dari sumber tegangan ini masih berupa tegangan AC, lalu melewati thyristor yang mengubah AC menjadi DC. Dan untuk buck converter sendiri yaitu berfungsi sebagai tegangan yang diatur menjadi turun sesuai kebutuhan yang kita inginkan.
Lalu kita akan run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita run, dan untuk pembuktian kita lihat dari gelombang yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat dari gelombang. Nah, ini yang di awal, yaitu gelombangnya itu naik dan kemudian turun lalu stabil dikarenakan oleh buck converter itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita masuk ke rumus perhitungan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu VRMS sama dengan VM per akar 2. Untuk VM sendiri yaitu rumusnya VRMS dikali akar 2. Lalu untuk VDC sendiri sama dengan 3 VM per 2 pi dalam kurung 1 plus cos alpha. Dan untuk IDC sendiri yaitu rumusnya VDC per R. Lalu kita hitung untuk VRMS nya terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah VM per akar 2. Lalu VM nya kita masukkan 311 lalu per akar 2. Dan untuk hasil VRMS sendiri yaitu 219,9. Untuk VM sendiri yaitu VRMS kali akar. Lalu untuk VRMS nya kita masukkan yaitu 219,9 dikali akar 2. VM sendiri yaitu untuk VDC sendiri yaitu 3 VM per 2 pi dalam kurung 1 plus cos alpha. Untuk VDC sendiri yaitu 3 kali 311 per 2 kali 3,14. Untuk pi nya kita mau menggunakan 3,14 dalam kurung 1 plus cos 30. Untuk cos alpha nya kita ubah menjadi 30. Untuk VDC sendiri yaitu hasilnya 933 per 6,28 kali 1,866 dan hasilnya 277,2. Lalu untuk IDC sendiri yaitu VDC per R. VDC nya kita masukkan 277,2 per R, yaitu R nya 100, dan untuk hasil IDC sendiri yaitu 2,772. Dan kita masuk ke rangkaiannya terlebih dahulu untuk menyamakan hasil perhitungan manual dengan simulasi. Dan di sini kita bisa lihat untuk hasil simulasi IDC nya yaitu 2,685, dan untuk hasil VDC simulasi yaitu 268,5, dan itu bisa dikatakan sama karena selisihnya tidak terlalu banyak dengan perhitungan manual kita. Mungkin cukup segitu aja, dan terima kasih.